99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino dalam Florata malam ini ya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, di awal kebersamaan kita malam hari ini, saya akan menemani Anda dalam zona edukasi. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang ya bersama salah seorang dosen dari Universitas Flores ND, dan kita akan berbicara tentang kebijakan sekolah dan peran teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, pendengar, berbicara tentang kebijakan pendidikan dan juga peran teknologi ya dalam kebijakan sekolah dalam dan juga peran teknologi dalam dunia pendidikan ini tentunya sangat erat kaitannya ya, karena teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian juga efisiensi, administrasi dan juga akses pendidikan. Namun pendengar, perlu adanya kebijakan yang tepat ya untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi yang optimal dan juga mengatasi tantangan yang mungkin saja akan muncul ya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang bersama Ibu Natalia Penny SSI MPD ya, salah seorang dosen program studi pendidikan kimia Universitas Flores dan juga merupakan sekretaris Badan Penjamin Mutu Universitas Flores ND. Dan kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Kakak Yohana. Apa kabarnya malam hari ini? Kabarnya baik Kak Yohana. Oke, ini dari suaranya saja sudah bisa ketahuan ya bahwa kabar baik-baik saja ya, dan juga masih tetap semangat ya. Semangat Kakak. Baik Ibu. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang kebijakan sekolah dan juga peran teknologi dalam dunia pendidikan. Nah Ibu berbicara tentang kebijakan sekolah ya dan juga peran teknologi dalam dunia pendidikan ini tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sangat erat ya kaitannya. Nah, bagaimana menurut Ibu ya sekolah dapat merumuskan dan juga mengimplementasikan kebijakan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk era saat ini? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Kakak Yohana. Berbicara tentang kebijakan dan peran teknologi dalam dunia pendidikan merupakan benang merah yang tidak terpisahkan dari saat ini. Karena kita lihat bahwa teknologi itu adalah alat dan cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Tetapi jika tidak didukung oleh sebuah kebijakan yang dibuat oleh satuan pendidikan, akan memberikan masalah bagi satuan pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, teristimewa dalam etika menggunakan teknologi. Sehingga satuan pendidikan perlu membuat kebijakan di mana kebijakan itu menjadi arah dan panduan seluruh sivitas satuan pendidikan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, efisien, baik, dan benar untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut, Kakak. Nah, baik Ibu. Nah, bagaimana juga nih menurut Ibu sekolah bisa memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu relevan dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, Ibu? Oke, baik. Sekolah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu dapat mendukung penggunaan teknologi secara baik dan benar. Untuk satuan pendidikan biasanya di awal tahun pelajaran itu
satuan pendidikan itu membuat kebijakan. Salah satunya adalah teknologi yang berhubungan dengan topik diskusi kita malam ini, dan juga kebijakan-kebijakan lain. Kebijakan yang dibuat di awal semester atau di awal tahun akademik itu akan dievaluasi di akhir tahun akademik atau di tahun pelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di perguruan tinggi adalah tahun akademik. Itu akan dievaluasi di akhir tahun melalui rapat evaluasi di akhir tahun akademik. Dari rapat evaluasi itu, sekolah dapat memantau apakah kebijakan yang dibuat itu sudah berjalan efektif, efisien, dan adakah dampak perubahan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh satuan pendidik. Dan evaluasi itu dilakukan oleh tim yang dipercayakan oleh satuan pendidikan. Kalau di tingkat sekolah dasar dan menengah, itu biasanya itu adalah wakil kepala sekolah bidang akademik itu akan melakukan evaluasi. Ada yang menggunakan nomenklatur akademik, ada menggunakan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Itu dia akan mengevaluasi apakah kebijakan yang dibuat di awal tahun pelajaran atau di awal tahun akademik itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Baik, Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Nah, menurut Ibu juga nih, apakah ada kebijakan terkait penggunaan media sosial oleh siswa dan juga guru di lingkungan sekolah nih, Ibu? Apalagi dilihat ya bahwa di era sekarang ini kan serba canggih ya, serba teknologi. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait penggunaan media sosial di lingkungan sekolah ya, baik itu siswa maupun guru yang ada di sekolah? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Untuk kebijakan yang dibuat oleh satuan pendidik, kebetulan sejak tahun 2021 sampai 2024 itu saya sebagai fasilitator sekolah penggerak, saya tahu baik bahwa di sekolah dasar dan menengah itu sekolah membuat kebijakan tentang penggunaan teknologi. Contoh misalnya penggunaan HP di lingkungan sekolah. Ada sekolah-sekolah tertentu yang membuat peraturan bahwa siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah. Ya. Jika siswa membawa HP ke sekolah itu dia akan disita atau dia akan diberi sanksi tertentu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, penggunaan teknologi lain dalam proses pembelajaran. Dibuat aturan bahwa selama proses pembelajaran siswa tidak boleh main HP. Jika dia main HP akan diberikan sebuah pelajaran atau diberikan sebuah tuntutan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti itu, Ibu. Itu sudah ada peraturan di sekolah-sekolah yang dibuat tentang kebijakan penggunaan teknologi di satuan pendidikan. Nah, ini ketika ada kebijakan seperti itu, bagaimana nih sekolah menangani isu-isu keamanan dan juga privasi data terkait penggunaan teknologi oleh siswa bahkan mahasiswa nih, Ibu? Oke, baik, Ibu. Untuk penanganannya di satuan pendidikan, baik di pendidikan dasar maupun menengah, terkait keamanan itu yang pertama, sekolah perlu melakukan sosialisasi tentang etika penggunaan teknologi dan juga keamanan data. Ada kebijakan di satuan pendidikan itu bunyinya seperti guru siswa tidak boleh membocorkan data sekolah atau menjual data sekolah tertentu kepada orang lain. Itu adalah salah satu kebijakan di sekolah dampingan saya, itu ada satu kebijakan seperti itu, sehingga kalau guru atau siswa melanggar itu akan diberikan sebuah punishment yang sudah ada dalam kebijakan yang diatur tentang penggunaan teknologi di satuan pendidikan. Oke, baik, Ibu.
Ya, bagaimana nih? Apakah sekolah memiliki kebijakan khusus ya terkait penggunaan platform pembelajaran daring dan juga sumber belajar secara digital ya? Dan juga apakah bagaimana nih sekolah memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak menghambat inovasi dan juga kreativitas dalam pembelajaran nih di sekolah maupun di universitas nih atau di kampus nih, Ibu? Oke, baik. Untuk kebijakan sekolah tentang penggunaan teknologi dan di kampus itu, kebijakan itu diatur secara sendiri. Jadi ada kebijakan tertentu tentang penggunaan teknologi di lingkungan sekolah. Terus penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Jadi ketika dalam proses pembelajaran ada aturan seperti saya katakan sebelum tadi bahwa siswa tidak boleh main HP di saat proses pembelajaran berlangsung. Siswa diberikan kesempatan menggunakan HP jika ada mata pelajaran atau ada materi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi atau harus menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Ya. Kalau kemajuan teknologi saat ini di dunia pendidikan, kita tidak bisa ingkarin bahwa teknologi sangat membantu dunia pendidikan. Tetapi cara bagaimana etika menggunakan teknologi itu yang harus dimiliki secara pribadi oleh guru, oleh siswa, maupun tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan, seperti di kampus, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan harus tahu pasti bahwa etika penggunaan teknologi itu harus dimanfaatkan secara baik dan benar, sehingga nilai manfaat dari teknologi itu benar-benar memberikan sesuatu yang efektif, efisien, dan bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, ini tadi kita berbicara soal kebijakan ya. Dan kita beralih ke peran teknologi dalam pendidikan ya. Menurut Ibu nih, apa peran utama teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di kampus nih, Ibu? Oke, baik. Menurut saya peran teknologi dalam dunia pendidikan itu yang pertama itu mempermudah akses informasi, Ibu. Yakni yang pertama, mudah mengakses sumber belajar. Dulu guru-guru harus mencari perpustakaan, harus mencari toko buku, tetapi saat ini cuma menggunakan HP. Guru bisa mengakses e-book, guru bisa mengakses jurnal, guru bisa mengakses video-video edukasi pembelajaran, sehingga dengan mengakses video-video edukasi pembelajaran, guru dapat membuat video-video pembelajaran dengan animasi-animasi yang sangat menarik, bagus, sangat menarik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana presentasi dapat dilakukan secara digital. Guru dapat melakukan ice breaking yang lebih menarik sehingga bisa memotivasi siswa di awal proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih asik, dan adanya kolaborasi yang baik antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa, sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan manajemen pengelolaan waktu itu dapat berjalan secara efektif. Oke, baik Ibu. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan itu, contohnya seperti administrasi. Dulu ketika guru membuat rencana pembelajaran, itu guru harus menulis yang membutuhkan waktu begitu panjang. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, guru dapat menyusun menggunakan komputer, menggunakan laptop, dan ada variasi-variasi baru yang membuat guru itu lebih memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, mempersiapkan pembelajaran secara baik, dan juga dapat mengakses
bentuk-bentuk pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, Ibu. Dan yang ketiga itu adalah dapat mendukung proses pembelajaran jarak jauh ya, Bu. Nah, seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Google Classroom, Microsoft Teams itu ketika di era COVID. Tetapi di daerah Indonesia Timur, di daerah Indonesia Barat itu sudah menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sudah lebih dahulu ketimbang kita, sehingga kemajuan teknologi ini menurut saya dapat menjadi alat dan cara yang bagus untuk mendukung pendidikan di Indonesia dan juga ND pada khususnya. Oke, baik Ibu. Nah, ini adalah salah satu hal positif ya yang bisa kita petik dari peran teknologi dalam dunia pendidikan di masa sekarang ini. Nah, kalau untuk dampak negatif sendiri itu seperti apa nih? Pasti ya, ketika ada positif, ada juga negatifnya nih ya, Ibu ya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri dalam dunia pendidikan itu seperti apa nih, Ibu? Dampak negatif di dunia pendidikan dengan kemajuan teknologi itu pertama, berdasarkan hasil kajian penelitian kami itu bahwa yang pertama, jam belajar siswa atau waktu efektif belajar siswa itu menurun, di mana orang tua dan guru tidak melakukan pengawasan secara baik dalam penggunaan teknologi teristimewa HP, sehingga siswa itu atau mahasiswa tidak memanfaatkan waktu secara baik untuk belajar, tetapi dia manfaatkan untuk menonton video, untuk main game dan seterusnya. Itu dampak yang sangat besar, sehingga kalau kita melihat saat ini dengan kemajuan teknologi, tetapi kualitas peserta didik, kualitas mahasiswa antara dulu dengan sekarang, nilai juangnya itu dulu lebih tinggi daripada nilai juang saat ini karena kemudahan akses informasi tadi Ibu. Sehingga negatifnya itu yang saya kaji berdasarkan hasil penelitian saya. Nilai juangnya itu sangat rendah dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, Bu. Baik, jadi nilai juangnya berkurang ya ketimbang dengan guru ataupun siswa, bahkan mahasiswa di zaman-zaman yang belum maju ya teknologinya. Nah, Ibu, bagaimana sekolah mengimplementasikan teknologi dalam kurikulum dan juga kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah maupun di kampus nih menurut Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Untuk implementasi kurikulum di satuan pendidikan, menurut saya saat ini sudah berjalan secara baik. Tetapi belum semua guru memanfaatkan teknologi itu secara baik. Karena kualitas guru, dosen, ada yang belum terlalu terlalu maksimal atau punya kualitas yang belum terlalu maksimal dalam penggunaan literasi digital, sehingga implementasi itu lebih berjalan secara maksimal bagi guru dan dosen yang melek teknologi teristimewa literasi digital, tetapi implementasi itu baru berjalan secara maksimal bagi guru-guru dan dosen yang belum terlalu melek dengan teknologi teristimewa dalam literasi digital. Baik Ibu, nah bagaimana nih menurut Ibu juga nih ya pandangan Ibu bahwa sekolah, bagaimana sekolah mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk era sekarang ini Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk sekolah melakukan evaluasi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa setelah membuat kebijakan tentang penggunaan teknologi, di dalam kebijakan itu ada pernyataan tentang bagaimana implementasi teknologi di dalam pembelajaran baik oleh guru maupun oleh peserta didik.
Menurut saya implementasi saat ini, kalau mau dilihat dari implementasi secara keseluruhan itu sudah berjalan secara baik. Tetapi seperti pernyataan saya sebelumnya bahwa kalau guru-guru, siswa, dan juga dosen dan mahasiswa yang melek teknologi, implementasinya berjalan efektif dan sangat membantu proses pembelajaran itu berjalan secara efektif, menyenangkan, interaktif, dan kolaborasi itu berjalan secara baik. Baik, Ibu. Nah, ketika kemajuan teknologi itu semakin hari semakin meningkat, nah pasti ada tantangan ya, apalagi di dunia pendidikan ya. Apa saja nih tantangan yang dihadapi sekolah maupun kampus ya dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah ataupun kampus nih Ibu. Tantangan yang mungkin sangat dirasakan ya saat ini. Tantangan yang pertama itu adalah kualitas guru dan dosen, Bu. Itu tantangan yang paling pertama. Karena kita sekarang, kalau kita lihat ada guru Gen Z, ada guru yang alpha dulu, itu perbedaannya sangat signifikan, Bu. Pemanfaatan teknologinya. Generasi-generasi Z berjalan begitu mulus, tetapi orang-orang guru-guru dan dosen yang sudah tua itu dibimbing berkali-kali dan berulang-ulang baru implementasi teknologi itu dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kedua itu kesenjangan akses. Itu antara sekolah swasta dan sekolah negeri, tapi sekolah swasta dalam tanda kutip ya Bu, sekolah swasta kecil itu akses teknologinya itu sangat terbatas, misalnya keterbatasan komputer, keterbatasan laptop itu, dan juga keterbatasan TV interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran itu tidak semua sekolah memiliki. Sehingga itu juga menjadi tantangan. Di satu sisi, pemerintah daerah membuat kebijakan bahwa sekolah harus memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Tapi di satu sisi kesenjangan akses itu ada. Karena di sekolah dasar dan menengah itu kan ada bantuan tetap, yaitu dana BOS, bantuan operasional sekolah. Kalau kita lihat di sekolah negeri jumlah siswanya banyak, otomatis bantuan operasional satuan pendidikannya itu besar, sehingga mereka memanfaatkan bantuan itu untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran secara baik dalam jumlah yang banyak. Tetapi kalau di sekolah-sekolah swasta dalam tanda kutip jumlah siswanya kecil, bantuan operasional kecil, uang komitenya juga tidak berjalan maksimal, otomatis itu akan menghambat sarana prasarana dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dalam hubungan dengan implementasi teknologi tidak berjalan secara maksimal, walaupun sekolah sudah membuat kebijakan bahwa guru harus menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Tantangan yang ketiga itu adalah etika dan integrasi akademik dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Contoh sekarang AI begitu familiar untuk siswa, untuk guru, untuk dosen, untuk mahasiswa, ada ChatGPT, sehingga kalau etika akademik itu tidak dibuat dalam sebuah kebijakan, akan menurunkan nilai karakter, di mana siswa ketika diberi tugas dia hanya menyontek di AI, dia hanya menyontek di ChatGPT, tetapi konsep pemahaman itu tidak dibangun secara baik, sehingga seperti saya katakan tadi bahwa nilai negatif dari kemajuan teknologi adalah nilai juang. Nilai juang siswa dan mahasiswa itu tidak seperti era-era zaman tahun 80-an, 90-an, sehingga itu juga menjadi tantangan saat ini, sehingga sekolah perlu membuat kebijakan tentang etika penggunaan dan pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah dan juga dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Nah,
semakin hari ketika kita melihat ya bahwa semakin hari itu teknologi semakin maju, semakin berkembang nih. Bagaimana menurut Ibu sekolah merencanakan pengembangan infrastruktur teknologi yang berkelanjutan demi kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan itu sendiri, Bu? Oke, baik, terima kasih. Untuk sekolah merencanakan untuk dapat mendatangkan sarana untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu, setiap tahun itu sekolah membuat rencana anggaran kerja. Itu sudah diatur secara maksimal setiap tahun. Jadi ada rencana kerja yang secara berkelanjutan itu diatur dengan baik, sehingga dari tahun ke tahun sarana dan prasarana yang dibutuhkan di satuan pendidikan dapat memenuhi keterjangkauan baik guru maupun siswa, sehingga proses pemerataan akses teknologi dalam proses pembelajaran itu berjalan secara maksimal. Baik Ibu. Nah, demi mendukung kelancaran ya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan, pasti ada kerjasama dari pihak-pihak eksternal ya, misalnya saja penyedia layanan teknologi. Nah, untuk mengatasi hambatan ataupun tantangan. Untuk Kabupaten Ende sendiri, Ibu melihat seperti apa nih bentuk kerjasama dengan pihak eksternal untuk menyediakan layanan-layanan teknologi ketika menghadapi atau mengatasi tantangan, Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk Kabupaten Ende, bagaimana peran pemerintah daerah untuk menyediakan teknologi? Saat ini itu saya memberikan apresiasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ende bahwa mereka sudah bekerja sama dengan Google, dan Google itu sangat membantu memfasilitasi guru, yaitu memberikan pelatihan peningkatan literasi digital bagi guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Ende itu sejak tahun 2021 sampai sekarang itu masih ada. Yang kedua itu bekerja sama dengan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu kerjasama itu sangat bagus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, sehingga Ende banyak sekali mendapat bantuan sarana teknologi dalam pembelajaran itu sangat banyak jumlahnya. Yang saya tahu baik itu di sekolah-sekolah dampingan saya di program sekolah penggerak itu, bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan kontribusi yang sangat besar mendukung satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan sarana teknologi untuk mendukung proses pembelajaran itu berjalan secara efektif dan efisien. Oke, baik Ibu. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara pengguna teknologi dan juga interaksi sosial langsung antara siswa dan guru, bagaimana nih caranya agar bisa terjaga nih keseimbangan antara pengguna teknologi dan interaksi sosial langsung ya antara siswa dan juga guru untuk saat ini, Bu? Untuk saat ini, untuk menjaga interaksi antara guru dan siswa dengan kemajuan teknologi itu, yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa tantangan dalam kebijakan tentang pemanfaatan teknologi itu adalah etika. Etika dalam pemanfaatan teknologi. Jadi antara siswa dan guru di dalam kebijakan satuan pendidikan itu kan ada bunyi pernyataan tentang etika dalam menggunakan teknologi, sehingga dengan ada kebijakan itu guru, siswa, dosen maupun mahasiswa akan menjaga dengan baik bahwa etika berkomunikasi itu perlu dijaga sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Baik Ibu. Nah, ini yang terakhir nih Ibu. Apa harapan sekolah terkait perkembangan teknologi di masa depan dan juga dampak terhadap pendidikan saat ini?
Oke, baik Ibu. Untuk harapan saya dan juga harapan sekolah ya, teknologi menawarkan peluang dalam dunia pendidikan, tetapi kebijakan perlu dibuat agar pemanfaatan teknologi berjalan responsif, dan juga teknologi tidak memberikan kesenjangan penyebaran informasi pendidikan, tetapi teknologi dapat menjadi alat dan cara yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, baik Ibu. Ya, dengan kata lain bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu perlu sekali ya didukung oleh kebijakan yang tepat dan juga komprehensif ya Ibu ya. Karena kebijakan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek nih ya, termasuk akses, kemudian juga literasi digital ya Ibu, kemudian juga keamanan data dan juga dampak sosial. Baik Ibu, dengan kebijakan yang tepat ya, teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga bisa untuk mempersiapkan generasi muda demi menghadapi tantangan di masa depan ya, karena makin hari teknologi makin canggih ya, makin berkembang pesat. Jadi perlu antisipasi ya. Perlu juga cara mengatasi tantangan-tantangan yang akan datang Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini atau malam ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Semoga saja apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu bisa diambil manfaatnya ya untuk para pelajar dan juga para guru nih ya, demi kemajuan teknologi dalam penggunaan teknologi yang baik dan benar Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi, selamat malam dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Kakak Yohana, selamat malam. Ya, selamat malam dan terima kasih, sukses selalu. Baik pendengar Pro 1, terima kasih ya. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya perbincangan bersama Ibu dosen ya dari Universitas Flores Endeni, Ibu Natalia, yang sudah memberikan kita pengetahuan dan juga memberikan kita pencerahan ya di malam hari ini terkait dengan kebijakan sekolah dan juga peran teknologi dalam dunia pendidikan. Saya Johanna dan juga Aventino mengucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.